kayak biasa ya, kita bakal memasuki musim baru yang artinya bakal ada anime baru juga. Jumlahnya lumayan banyak dan semua yang gue omongin di sini tuh nanti bakal berdasarkan opini gue pribadi. Biar nggak lama, kita mulai aja. Pertama, dari yang kena delay dan produksinya diomongin terus, ada Tonggari Boushino Atelier. Ini datang dengan ekspektasi tinggi ya, dari studio Bugs Film yang bikin Zom 100, ada Gojo. Mirip coy, anime ini mengisahkan Koko, seorang bocah yang terkesima dan pengen jadi penyihir. Tapi suatu hari, dia tuh ngelihat ada tukang jual buku sihir gitu di istana. Dan dia nggak sengaja ngelihat penyihir beraksi juga. Nah, si Koko nih ikut-ikutan tuh nyoba di rumah. Iseng-iseng, lo beneran bisa pakai sihir dan malah mencelakai keluarganya. Nah, sekarang si Koko nih diancam sama Gojo. Dia punya dua pilihan, antara ingatannya dihapus karena dia tahu ya rahasia cara memakai sihir, atau ya dia belajar jadi penyihir. Udah jelas mending belajar. Ini bagus, cuma ya tadi, mereka tuh udah delay berkali-kali produksinya, jadi beberapa ada yang khawatir. Gue sih menyarankan kalian nonton. Kedua, ada Himeko Shiwa Barbaroi no Yome. Sama, ini juga kena delay, harusnya tayang 2025. Kisah kesatria yang dikalahkan kaum barbar gitu ya. Nah, kesatria cantik itu pas ditahan udah pasrah dia. Apapun yang terjadi sama gua udah siap. Si barbarian malah, kamu mau nggak jadi my bini? Diajak nikah, udah jelas dia shock. Dan si barbarian ini walaupun jenggotan, tampangnya serem gitu ya, pas syukuran jadi kayak protagonis anime shonen dia. Ini lucu, manganya tuh ekspresif. Dan ada gambar dewasanya juga sih. Tapi gue nggak tahu apakah di animenya nanti bakal di tone down gitu ya, atau lebih friendly biar nggak terlalu dewasa adegannya. Kita lihat aja. 3, ada Class D Nibame ni Kawaii Onna no Koto Tomodachi ni Nata. Wow, lu lihat dah tuh manisnya. Udah jelas ini magnet karbit. Kenalin karakter utamanya ya, bernama Maehara Maki. Dia ini tipe murid yang susah bikin teman di kelas. Pendiam, biasa menyendiri, tapi dia deket sama Asanagi, siswi tercantik nomor 2 di kelas. Bukan yang paling cantik, tapi yang nomor 2. Ini bakal jadi anime yang buat kalian mau melihat my kisah ya. Memang gemes-gemes lucu. 4, ada Akane Banashi. Lo tahu Rakugo nggak? Ini tuh seni pertunjukan di Jepang yang ada talentnya duduk, terus dia cerita ala komedi gitu. Nah, Akane Banashi ini tentang MC-nya yang bernama Akane. Bapak dia itu berkarir sebagai performer Rakugo, tapi tiba-tiba karirnya hancur. Jadi ketika perform, semua pesertanya tuh dianggap gagal, tapi nggak jelas kenapa alasannya. Nah, Akane nggak terima, pengen memperbaiki nama baik bapaknya. Jadi ketika tumbuh besar, Akane tuh belajar Rakugo dan bakal bikin harum nama bapaknya lagi. Ini manganya udah panjang, paling ada beberapa jokes yang agak region lock aja, tapi overall gue sih menikmati manganya. 5, ada Reincarnation no Kaben. Nih buat yang suka seri Fate ya, yang suka ngesabung sosok-sosok historis. Ini sama, jadi nama MC-nya tuh Toya. Dia nggak punya bakat mau ngegambar, mau sport, nggak bisa lah dia. Tiba-tiba dia diserang sama orang asing dan diselamatin sama cewek. Nah, Toya dikasih tahu nih, di dunia ini ada yang namanya Returner, sekelompok orang yang bisa dapat bakat dari sosok manusia dari masa lalu. Nah, MC kita itu bakal dapet bakatnya Goemon. Jadi nanti tuh dia punya kemampuan buat mencuri lah, gampangnya begitu. Manganya juga udah panjang, banyak tokoh sejarah di sini ya. Tapi lu demen sabung pahlawan, ini tontonan lu. 6, Mata Korosarete Shimatta no desu ne Tante sama. Ngisahin Otsuki Sakuya, anak dari detektif legendaris yang entah kenapa dia ini tuh suka terlibat kasus pembunuhan sebagai korban. Iya, jadi dia detektif, tapi dia juga jadi korban. Selalu modar dia ketika dapat kasus. Lagi investigasi nih, tiba-tiba meninggoy. Tapi dia selalu ditemani Lilitea, asistennya yang selalu menghidupkan kembali MC kita ketika dia gugur. Beda ya sama detektif yang satu lagi tuh yang kemarin kena delay ke Oktober. Ya, anime misteri dengan gimmick lah. Next, ada Kori no Joheki. Ini romcom yang nyisain Hikawa Koyuki. Dia tuh biasa menyendiri dan nggak biasa deket sama orang lain. Dingin lah dia orangnya, karena masa lalu dia tuh kurang menyenangkan. Tapi sekarang, dia tuh dideketin sama 3 orang yang isinya penuh senyuman dan juga seru tiga-tiganya. Heboh, nggak bisa diem. Ini 1 orang dingin bersama 3 matahari. Apakah Hikawa bakal meleleh dan membuka diri, atau dia tetap dingin? Itu yang bakal lo tonton. 8, Kokowa Ore ni Makasete Saki ni Iketo Itte kara Junen ga Tattara Densetsu ni Natteita. Ini delay, kena delay. Gue juga baru baca. Ini ngisahin seorang pahlawan yang sendirian lawan pasukan iblis, terus tiba-tiba ternyata udah 10 tahun terlewati dan dia nggak sadar. Tapi dia nggak sadar anime ini kena delay juga. 9, ada Ponkotsu Fukiin Toskato Teika Futeki Setsuna JK no Hanashi. Ini nama MC-nya Sakura Daimon, si paling taat peraturan. Lu kalau ngelanggar, rambut gondrong dikit, dasi nggak rapi, udah pasti ditegur dia di depan gerbang sekolah.
Nah, salah satu korbannya si Kohinata, karena dia udah rambutnya dicat, roknya pendek pula, udah jelas kena omel, kena tegur. Tapi di belakang ini semua, si Sakura Daimon itu kepalanya koplak. Kelihatannya doang tegas, aslinya dia koplak juga. Nah, setelah tahu hal ini, Kohinata malah berusaha berteman nanti sama Sakura Daimon. Ini romcom dengan dua kepribadian yang terlihat berlawanan. Coba aja dulu nonton. Ada Liar Game. Ini jadul, ini manga dari tahun 2000-an. Berapa? 2005 kali. Kisah mahasiswi bernama Nao yang secara nggak sengaja tuh ikut turnamen namanya Liar Game. Intinya, lo harus pinter bohong. Sama nipu orang lain supaya lo bisa dapet duit. Tapi kalau kalah, lo bakal utang gede banget tuh. Nah, Nao ini orangnya polos, jadi ya susah buat dia menang. Alhasil dia minta tolong sama Shinichi yang baru aja keluar dari penjara karena cowok ini adalah lulusan jurusan psikologi yang bisa bikin satu perusahaan bangkrut sendirian. Cowok baru keluar penjara sama cewek jujur. Kombinasi tontonan yang bakal lu tonton nanti. Tadi udah 10 anime ya, dan sekarang kita pindah dulu ke anime season lanjutan. Ada 5 season 4 yang bakal tayang April ini. 11 yang bakal panjat menara, ada Re:Zero season 4. Ini siapa ya? Kok gue nggak inget. 12 si paling dingin, ada Yojitsu yang udah naik ke kelas 2. Naik kelas dia dan bertemu murid-murid baru. 13 yang sibuk di sekolah iblis, ada Iruma. Kemarin manganya yang jadi mafia dapat anime juga tuh. 14 yang banyak banget projectnya dan LN-nya tamat kemarin. Ada Tensura season 4. Ini arc-nya Rosso. 15 yang ganti studio ke Witch Studio, ada Honzuki no Geikokujo. Ini 5-5-nya punya pasar dan fanbase yang rame ya, jadi bakal heboh sih ini. Oke, balik ke anime baru. Anime ke-16. Ini aneh banget. Megami Isekai Tensei Nani ni Naritai desu ka? Ore Yusha no Rokkotsu de Isekai jadi tulang rusuk. Iya, lu nggak salah denger. Dia jadi tulang rusuk. Ini dari light novel, gua nggak pernah baca, bahkan gua nggak pernah lihat, tapi gua kepo banget maksudnya gimana ya. Kok bisa lu jadi tulang rusuk? Jadi MC-nya itu udah bereinkarnasi berkali-kali. Tapi kalau lu mau reinkarnasi jadi dewa iblis atau jadi pahlawan, itu antriannya panjang karena semua orang pengen jadi kayak gitu. Nah, MC kita nih nggak mau ngantri. Ya udah, jadilah dia reinkarnasi yang aneh-aneh. Salah satunya ya tulang rusuk. Kayaknya ntar dia bakal reinkarnasi jadi macam-macam deh feeling gua. Gue bakal nonton ini karena penasaran lu gimana ceritanya lu jadi tulang rusuk seorang pahlawan gitu kan. Perasaannya gimana coba? 17 Yoa Yoa Sensei. Ini anime ecchi. Udah to the point aja gua. Kisah seorang guru yang dikenal galak dan serem, tapi taunya dibalik kegalakan ini Sensei satu ini tuh agak tanda petik. 18 ada Yomi no Sugai. Dari autornya Full Metal Alchemist. Kalau lihat karakter desainnya juga mirip ya. Lahirlah kisah Yuru, anak kembar yang terlahir di pelosok desa. Desa ini tuh terputus ya dari banyak hal ya. Dan ketika mereka diserang, mereka bingung ini apa yang terjadi. Kok serangannya pakai alat-alat modern? Di sini kembarannya Yuru ditembak oleh seorang perempuan. Tapi perempuannya bilang, gua itu kembaran lu yang asli. Lo ada apa ini? Jadi ternyata desa ini tuh mengandung rahasia kelam dan konspirasi yang Yuru sendiri nggak tahu. Nanti dari situ ceritanya bakal kemana-mana. 19 ada Mamonogurai no Boukensha. Ini tukang makan monster. Nama MC-nya tuh Root. Dia tuh punya kemampuan imunitas tinggi. Jadi mau makan apapun, mau makan racun kek, mau makan atau makanan basi kek, kayaknya sih lambungnya aman-aman aja. Karena ini dia tuh biasa disuruh ngumpulin tanaman-tanaman ajaib di dungeon. Karena ya lu nggak bakal keracunan juga kan. Suatu hari dia diajak untuk menjadi porter di dungeon, tapi dikorbanin dan ditinggalin. Nah, gimana caranya dia bisa bertahan hidup? Ya udah dia makanin monster. Anehnya, semakin banyak dia makan monster, kok dia badannya makin kuat. By the way, anime ini sama Daikenja Riddle no Jikangyako. Ini kisah MC yang balik ke masa lalu setelah seluruh orang dekatnya nggak ada. Dua ini tayang musim spring, tapi dia tuh kayaknya bakal lebih jadi motion comic gitu dibanding anime. Apa ya? Panel manga yang digerakin, dimainin aja. Gue juga bingung istilahnya gimana. Lu bisa lihat lah di trailer dan bisa menilai sendiri. Dan kedepannya mungkin ada beberapa project yang bentuknya tuh bakal jadi seperti ini. 20 ada Niwatori Fighter yang suka sabung ayam nih. Gue kasih lu ayam yang bisa berantem sampai ngelindungin dunia. Dialah seekor ayam bernama Keiji. Ini udah tayang duluan seinget gue. Jadi ya langsung tonton aja. 21 ada Snowball Earth. Akhirnya anime mecha. Anime mecha tuh jarang banget. Ini mengisahkan Yukio, dia ini robot, dan juga Tetsuo. Keduanya itu menjalani misi di luar angkasa dan terpental dalam sebuah kapsul. Mereka tuh tertidur di kapsul ini selama 8 tahun. Dan ketika kapsul ini kembali ke bumi, dua-duanya kaget dong. Kok bumi udah jadi reruntuhan, udah jadi dingin, masih adakah manusia? Itu yang bakal lo tonton. Kita balik dulu ke anime season lanjutan. 22 anime pemanggil karbit. Sudah jelas ada Otonari Tenshi sama season 2. Ini malaikatnya para karbit. My Bini, tetangga
Tangalo no My Bini. 23 dari autor Danmachi ada Sueto Surugino Wistoria, ini season 2 juga ya. Dan 24 ada Tebate atau The Beginning After the End. Ini 3 judul dulu, masih banyak ya anime selanjutan, tapi kita balik lagi ke anime baru. 25 ada Mao, karya legend ini Takahashi Rumiko Sensei yang akhirnya dapat adaptasi anime. Mengisahkan Nanoka yang terlempar ke masa lalu dan hampir dicelakai sama yokai, tapi dia ditolong sama seorang eksorsis bernama Mao. Nah, ketika Nanoka kembali ke masa dia hidup, ke dunia sekarang, ke masa sekarang, dia ngerasa badannya ada yang berubah gitu. Jadi dia balik lagi ke masa lalu buat menginvestigasi sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, ini bolak-balik zaman ini. 26 Kanan Samawa Akumade Choroi. Kenalin Kanan, dia ini iblis yang datang ke dunia manusia demi memakan jiwa-jiwa anak muda di dunia kita. Incer Doi adalah MC kita yang bernama Kyogi Yoji, yang dia ini aneh. Karena si Yoji ini malah seneng kalau dimakan iblis. Bahkan Yoji ini malah naksir sama si Kanan, mau dijadiin My Bini. Sementara si Kanan, karena kerjaan dia tuh niatnya mau makan jiwa-jiwa, nggak pernah mengalami apa itu rasa cinta, dia malah takluk sama si Yoji. Jadi ini koplak. Ya, coba aja nonton dulu. Atau baca manganya, katanya sih manganya bagus. 27 ada Hidari Rikiki no Eren. Nyisahin Koichi, seorang desainer yang kerjanya di agensi iklan gitu. Nah, dia tuh ngerasa nggak dihargai sama banyak orang. Jadi, dia capek lah. Dia nggak diajak ke project gede gitu. Nah, suatu hari dia ketemu Eren. Bukan Eren yang itu ya. Eren yang ini tuh artis graffiti tapi dia kidal. Nah, apa yang terjadi ketika dua orang ini bertemu? Coba lo tonton. Manganya udah panjang by the way. 8 ada Haibaraku no Suyokute Seishun New Game. MC kita itu punya kesempatan mengubah nasib. Karena waktu di masa lalu, di SMA, dia tuh hidupnya nggak enak lah, nggak nyaman, nggak punya teman. Sampai tua pun kepercayaan dirinya hancur. Dan sekarang dia bisa balik ke masa lalu. Jadi berbekal dengan ilmu dari masa depan, apakah dia bisa ubah nasibnya? Atau ya ternyata sama aja. Next ada Awajima Yakkei. Ini tuh kisah perempuan-perempuan yang sekolah gitu di sekolah opera khusus cewek, sekolah musik, sekolah seni lah. Mereka tuh diberikan kesempatan buat debut di panggung. Tapi ya seiring dapat kesempatan juga ada tuntutan. Kemarin gue sempat lihat trailernya tuh ada yang salah satu ceweknya nyanyi dan itu bagus sih menurut gue. Cuma ini vibe-nya lebih ke drama ya, nggak kayak Bocchi the Rock atau K-On gitu kan. 30 ada isekai nih. Faikyo no Shokugyo Yusha demo Kenja demo naku bla 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 bla. Judulnya panjang. Gue pernah baca, ini intinya anak sekolahan yang ke isekai dengan skill appraisal, skill analisis. Jadi ini bukan premis yang aneh ya di mata kalian karena sudah banyak yang judulnya kayak gini. Seinget gue baca manganya, ini tuh lebih ke komedi daripada serius. Tapi gue baca nih awal-awal doang. Yang jelas sih ada Roger Sumatra di sini. 31 ada Aishiteru Game wo Owarasetai. Ini gemesin nih. Jadi ada dua bocah yang temenan dari kecil, mereka tuh main game yang tujuannya adalah bikin malu satu sama lain. Yaitu dengan ngucapin I love you, aku cinta kamu, atau ngegoda lawannya lah. Waktu bocil, ini nggak masalah dong. Ya namanya juga anak-anak. Nah sekarang udah SMA, mereka masih lanjutin ini game. Cuma ya gimana, lu udah mulai merasakan apa itu cinta, apakah ini bakal jadi sekedar game doang, atau bakal ada yang baper nih? Balik ke season lanjutan, 32 ada keluarga calon bahagia yaitu Yozakura Daisakusen season 2. 33 akhirnya sports kembali lagi, Dayano Ace Act 2 season 2. Ini manganya kapan lanjut ke Act 3. 34 yang waktu itu heboh, Shigeki no Genkyo, ini villainous ya. Dan 35 Pak Kades kalian telah kembali, Isekai non Birinoka season 2, itu juga tayang spring ini. Oke, 36 ada Kamino ni Watsuki Kusunokite. Ini ngeliat gambarnya gue agak keinget Tondemo Horomeshi ya. Tapi ini ngisahin Kusunoki Misato, dia tuh disuruh ngurus rumah tua angker yang dikenal banyak arwah jahat. Nah, bukannya dibasmi, si Misato ini malah ajak nongkrong makhluk-makhluk ini. Dan nanti dia harus cari cara gimana cara bikin arwah-arwah ini tuh seneng. Jadi kalau kalian nemu rumah tua angker tapi harganya murah, beli aja. Siapa tahu itu jadi my kisah kan. 37 ada Marius Toxin. Nama MC-nya Hikaru Gero, Master Assassin, si paling ngerti racun. Keturunan dari keluarga besar di dunia gelap. Skillnya nggak tertandingi, masalah dia cuma satu. Lu kapan nikah? Nggak di anime, nggak di dunia nyata. Aja kapan nikah itu jadi masalah banyak orang. Intinya keluarga Gero itu pengen punya keturunan supaya ada yang lanjutin legacy keluarga ini. Jadi pilihannya antara Gero atau adeknya harus punya anak. Nah Gero ini siap pasang badan nih demi adeknya. Dan dia minta tolong ke salah satu targetnya buat ajarin cara dia nikah. 38 ada Tensei Shitadai Seijo wa Seijo de Arukoto wa Hitakakusu. Ini delay ke Oktober ya.
39 ada Kiru Ao. Jadi MC-nya tuh om-om bernama Ogami Juzo. Dia ini hitman legendaris yang katanya tuh nggak pernah gagal dalam menjalankan tugas. Nah, suatu hari dia tuh disengat lebah terus pingsan. Pas bangun dia balik lagi jadi bocah. Tapi ini bukan kembali ke masa lalu. Dia badannya doang jadi bocah kayak Conan dia. Tapi ini bukan detektif, melainkan hitman. Nah, kebetulan banget dia dapat tugas buat menyusup ke sekolah dan mengawasi seorang murid bernama Noren. Lucu sih, manganya kemarin tamat. 40 ada Kamina Botan, Yoeru Sugatawa, Yuri no Hana. Ini mah gampang, anime minum-minum. Kisah anak kuliahan yang mempererat persahabatan dengan minum-minum. Cuma gue nggak tahu ya bakal sekoplak Grand Blue atau enggak. Gue nggak baca source soalnya. 41 ada Kuronekoto Majono Kyoshisu. Ini gue udah berapa kali rekomendasiin. Dari autornya Kishukugaku no Juliet, gue juga dikasih tahu sama viewer gue waktu itu. Ngisahin Spica Virgo. Kita ini pengen jadi penyihir dan masuk ke sekolah sihir. Dan dia mengidolai penyihir hebat bernama Claude Sirius. Tapi bakatnya dia tuh, aduh ampun dah. Sekedar sihir yang simple aja dia tuh nggak bisa. Tapi anehnya, setiap Spica ini gagal, lukanya dia tuh cepet sembuh. Jadi dia berusaha terus tuh nggak pernah nyerah. Sampai suatu hari dia ketemu kucing hitam misterius yang mau ngajarin dia pakai sihir. Singkat cerita, ternyata si kucing hitam ini adalah si Claude Sirius, penyihir yang dia idolakan. Si Sirius ini kena kutukan. Nah, demi melepas kutukan ini, si Sirius tuh bakal ngajarin Spica sihir supaya dia makin kuat dan bisa ngelepas kutukannya si Sirius secara permanen. Intinya ini lucu. 42 ada Maid Sanwa Taberudake. Nama MC-nya tuh Tachibana Suzume. Dia ini lagi latihan jadi maid dan dia berniat bakal nyobain makanan di Jepang. Ini anime makan-makan sih. 43 ada Nigashita Sakanawa Okikataga Suryageta Sakanaga Oshigita Ken. Jadi nama MC-nya Maria, anak bangsawan yang mengira dia itu bakal dapat warisan tahta dari bapaknya. Nggak perlu mikirin kerja, nggak perlu mikirin apa-apa. Privilege lah. Jadi kerjaan dia dari kecil itu ya latihan bela diri, biar bisa jaga diri lah, biar nggak kenapa-kenapa. Tiba-tiba pas sudah mulai dewasa, lahir anak cowok. Sudah jelas warisan tahta ini pindah ke anak cowok, bukan ke si Maria. Jadinya pusing dia. Nah, lucunya di momen seperti ini, dia ketemu sama pangeran. Ya, rezeki nggak kemana ya. Warisan hilang, pangeran datang. 44 ada Shunkatsuto Daikosha Haru no Mai. Ini dari direkturnya Uma Musume yang Shinji Dai. Lahirlah kisah musiman. Jadi dulu tuh dunia cuma ada musim dingin, lalu lahirlah musim semi. Terus ada musim gugur sama musim panas. Tiba-tiba suatu hari agen musim semi hilang dan mengubah siklus ini. Apa jadinya kalau siklus ini berubah? Itu tema animenya ya. Sebenarnya nggak usah di anime sih. Lihat negara tropis aja Indonesia. Musimnya didominasi musim panas. Apakah ini bakal jadi kuda hitam di musim ini? Kita lihat aja ntar. Next ada replika date Koi wo Suru. Ini kisah Sunao, cewek yang bisa nyiptain replika. Nyiptain apa ya? Nyiptain cewek yang persis bentuknya kayak dia. Dan ini bisa disuruh pergi ke sekolah, bisa ngelakuin kegiatan, macam-macam lah. Jadi penggantinya juga bisa. Tapi sesuai judulnya, replika ini juga bisa jatuh cinta. Jadi nanti ada romance dramanya gitu lah. Next ada You Are Shocked. Ini tuh Hokuto no Ken, reinkarnasi anime tahun 1984. Udah jadul tuh, ngisain dunia yang udah hancur ya karena perang nuklir. Jadi isinya tuh kacau balau, orang-orang pada berantem, nggak ada aturan, chaos lah. Dan MC kita, si Kenshiro, itu jago silat. Meme-nya banyak dulu nih yang dia pakai jurus totok. Next ada Nippon Sangoku. Ini dari manga. Jadi ceritanya tuh Jepang jadi korban perang nuklir, terus negaranya tuh jadi kacau. Mereka jadi kebagi 3 kubu, masing-masing punya tujuannya sendiri. Nah, MC kita yang bernama Misumi itu bertekad untuk menyatukan Jepang kembali. Ini menarik sih, bakal politikal sama drama lah. Masih ada beberapa anime season lanjutan ya. Ada Dr. Stone Science Future Part 3. Ini apakah bakal jadi part terakhir atau bakal ada part 4? Gue nggak tahu. Yang jelas ini berotak Senku. Lalu ada Isekai Vending Machine. Ini kulkas satu ini bakal berubah jadi apa lagi di season 3. Dan tidak lupa The GOAT, anime terbaik, the best of the best. Ngerayain ulang tahun Ruka aja bisa ngumpulin hampir 30 juta yen. Ada Kanojo Okarishima season 5 sampai season 5 loh. Puja-puji Miyajima Reiji dengan segala koleksi waifunya dan keuntungannya. Anyway, kalau kalian nanya kenapa sih banyak banget yang dibahas animenya, karena setiap musim tuh kadang ada aja yang nggak kelihatan taunya bagus. Dan gue recording ini sebelum lebaran, jadi mohon maaf lahir batin buat semuanya. Mohon maaf kalau gue ada salah kata atau salah informasi. Semoga kalian semua sehat selalu dan menemukan jalan jadi main karakter. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.